Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Ijma sebagai sumber dan dalil syara'. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mita Melati Retno Mandalin dan anggota saya Misbahuddin dan Nur Fadilah. Pertama, pengertian ijma. Ijma secara etimologi berarti kesepakatan atau konsensus dan ketetapan hati untuk melaksanakan sesuatu. Secara etimologi, ijma adalah kesepakatan para mujtahid dan umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah. Kemungkinan terjadinya ijma: 1. Tidak ada suatu ukuran tertentu untuk mengetahui dan menetapkan apakah seorang telah mencapai tingkat pendidikan tertentu yang menyebabkan seseorang patut disebut mujtahid, karena secara formal tidak ada lembaga pendidikan yang menghasilkan mujtahid. 2. Kalaupun ada lembaga pendidikan mujtahid dan ada ukuran untuk menyatakan seseorang telah mencapaikan derajat mujtahid, serta dapat pula diketahui mujtahid itu di seluruh dunia. 3. Kalaupun mujtahid yang ada itu dapat dikenal secara perorangan di seluruh dunia ini dan dapat menghimpun pendapat mereka. 4. Mencapai kebulatan pendapat di kalangan mujtahid secara massal itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk terjadi. Sedangkan hakikat ijma itu adalah kebulatan pendapat atau kesepakatan. 3. Kedudukan ijma sebagai dalil hukum syara'. Kedudukan ijma dilandasi oleh sejumlah ayat Al-Quran, yaitu 1. Quran Surat Al-Imran ayat 103. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan janganlah kamu berpecah-pecah. 2. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah penguasa atau pimpinan di antara kami. Lalu jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah hal itu kepada Allah dan Rasul. Selanjutnya, perkembangan pendapat ulama tentang pembatasan ijma. Yang pertama, keikutsertaan kalangan awam dalam ijma. Yang kedua, ijma sesudah masa sahabat. Yang ketiga, kesepakatan mayoritas. Yang keempat, kesepakatan ulama Madinah. Yang kelima, kesepakatan Ahlul Bait. Yang keenam, kesepakatan Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya yaitu fungsi ijma. Yang dimaksud fungsi ijma adalah kedudukannya dihubungkan dengan dalil lain berupa nas atau bukan. Memang pada dasarnya ijma itu menurut ulama ahli al-sunnah kekuatan dalam menetapkan hukum dengan sendirinya. Tetapi dalam ulama Syiah, ijma itu adalah hanya untuk menyingkapkan adanya ucapan seseorang yang maksum. Selanjutnya yaitu peringkat ijma. Yang pertama yaitu ijma sharih, yaitu ijma yang terjadi setelah semua mujtahid dalam suatu masa mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka. Yang kedua, ijma sukuti, yaitu kesepakatan ulama melalui cara seseorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapatnya tentang hukum suatu masalah dan dalam masa tertentu. Yang selanjutnya itu nas ijma. Yang dimaksud nas ijma di sini adalah munculnya ijma ulama yang menyatakan bahwa keputusan ijma sebelumnya tidak berlaku lagi, atau munculnya pendapat ulama secara perseorangan, atau munculnya ijma atas sesuatu hukum yang berbeda dengan apa yang sebelumnya disepakati ulama terdahulu. Yang terakhir yaitu ketetapan ijma. Bila telah berlangsung suatu ijma, maka ia mempunyai kekuatan hukum atau hujah untuk umat pada masa berlangsungnya ijma itu dan untuk umat sesudahnya. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.